Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Salmi Pratiwi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi. Baik teman-teman, saat ini saya akan memaparkan mengenai materi teori akuntansi, atau salah satu dari teori akuntansi terdapat steward theory. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian steward theory. Steward adalah teori yang menggambarkan di mana situasi para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, tetapi lebih ditunjukkan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikolog dan sosiologi yang telah dirancang di mana para eksekutif sebagai steward termotivasi untuk bertindak sesuai dengan prinsipal. Kemudian, teori steward ini menyatakan bahwa tidak ada hubungannya dengan permasalahan umum yang terjadi dengan motivasi manajemen. Mengingat tidak ada permasalahan, motivasi internal di kalangan eksekutif dapat mencapai kinerja perusahaan yang baik yang mereka cita-citakan, menurut Donaldson dan Davis tahun 1991. Kemudian, teori stewardship terdapat model of man yang didasarkan pada pelayanan yang memiliki perilaku di mana dia dapat bekerja sama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau kelompok dengan utilitas tinggi daripada individunya, dan selalu bersedia untuk melayani. Ada hubungan yang sangat kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan prinsipal, sebab sebagian besar stakeholder memiliki kepentingan yang telah dilayani dengan baik lewat peningkatan kemakmuran yang diraih oleh organisasi, menurut Anton tahun 2016. Kemudian terdapat dua variabel yang berhubungan dengan teori stewardship. Yang pertama adalah variabel yang memiliki hubungan dengan teori stewardship adalah variabel economic performance, di mana hubungan teori stewardship ini dengan economic performance terletak pada eksekutif atau steward yang memiliki perilaku di mana dia dapat dibentuk agar selalu bekerja sama dalam organisasi. Ketika kinerja keuangan perusahaan meningkat, maka investor akan tertarik untuk berinvestasi, sehingga saham perusahaan meningkat dan berpengaruh kepada economic performance. Yang kedua, terdapat kualitas laba. Variabel hubungan antara teori stewardship dengan kualitas laba menjelaskan bahwa para eksekutif atau steward yang memiliki perilaku di mana dia dapat selalu bekerja sama dalam organisasi, sehingga akan memaksimumkan kinerja keuangan. Perusahaan yang menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan memberikan informasi laba yang kredibel serta bebas dari manipulasi dan kecurangan. Kemudian selanjutnya terdapat perbandingan antara teori agensi dengan teori stewardship. Yang pertama, perbedaan dari model manusianya. Teori agensi itu berorientasi pada ekonomi, sedangkan teori stewardship berorientasi pada aktualisasi diri. Untuk perilakunya, teori agensi melayani diri sendiri, teori stewardship melayani orang lain. Untuk mekanisme psikolognya, teori agensi motivasinya kebutuhan yang lebih rendah, sedangkan teori stewardship kebutuhannya lebih tinggi. Untuk perbandingan sosialnya, teori agensi ekstrinsik, sedangkan teori stewardship intrinsik. Untuk identifikasinya, teori agensi manajer, teori stewardship prinsipal. Untuk kekuasaannya, teori agensi institusional, sedangkan untuk teori stewardship perseorangan. Mekanisme situasionalnya berorientasi pada pengawasan, sedangkan teori stewardship berorientasi pada prinsipal. Untuk filosofi manajemennya, mekanismenya kontrol, dan teori stewardship kepercayaan. Untuk kerangka waktunya, teori agensi jangka pendek, sedangkan teori stewardship jangka panjang. Kemudian tujuannya, teori agensi individualisme, sedangkan teori stewardship kebersamaan. Untuk perbedaan budayanya, teori agensi rentang kekuasaan tinggi, sedangkan teori stewardship rentang kekuasaannya rendah.
Untuk lebih jelasnya bisa teman-teman lihat tabel di samping. Kemudian terdapat dasar-dasar perilaku akuntansi stewardship. Yang pertama itu terdiri dari pendekatan akuntansi tradisional terhadap studi stewardship. Yang kedua, pendekatan alternatif bagi studi stewardship. Yang ketiga, tinjauan konsep stewardship teori. Dan yang keempat, aspek keperilakuan dalam stewardship teori. Baik teman-teman, setelah saya memaparkan mengenai pengertian, variabel yang berkaitan dengan teori stewardship, dasar-dasar perilaku stewardship, yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai kesimpulannya, yaitu teori stewardship merupakan teori yang menggambarkan situasi di mana para manajer atau eksekutif sebagai steward untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal dan tingkat loyalitas terhadap organisasi lebih tinggi sebab steward berusaha untuk mencapai tujuan organisasinya. Kemudian terdapat beberapa proposisi yang diusulkan berhubungan dengan faktor-faktor psikolog dan sosiologi dalam penggunaan stewardship teori. Yang pertama, orang yang dimotivasi oleh faktor intrinsik kemungkinan besar menjadi steward dalam hubungan dengan prinsipal atau steward dibandingkan dengan yang dimotivasi oleh faktor intrinsik. Kemudian yang kedua, orang yang mempunyai pengenalan yang tinggi dengan organisasi kemungkinan besar menjadi steward dalam hubungan dengan prinsipal atau steward dibandingkan dengan pengenalan yang rendah dengan organisasi. Sekian teman-teman presentasi dari saya mengenai teori stewardship. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.